Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hasnawati MPD selaku dosen mata kuliah seminar KSD-an. Pada kali ini saya Zulfikar Salam dengan NIM E1E02161 akan melakukan presentasi seminar hasil yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Flipbook Perbantuan Aplikasi Flip PDF Corporate Edition muatan IPS kelas 4 di SDN 48 Cakranagara. Langsung saja kita melakukan presentasi, di mana yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima pembahasan, dan bab keenam yaitu kesimpulan dan saran. Kita langsung saja ke bab 1 yaitu pendahuluan. Baik, di latar belakang yang pertama yaitu bahan ajar merupakan hal penting dalam proses kegiatan pembelajaran. Bahan ajar bisa dikatakan penting seperti dikatakan oleh Alam dan kawan-kawan pada tahun 2021. Bahan ajar dikatakan penting karena bahan ajar merupakan seperangkat pembelajaran yang memuat materi pembelajaran, teknik, hambatan, serta proses evaluasi yang telah disusun secara runtut atau sistematis dan menarik agar dapat memperoleh kompetensi dan subkompetensi sebagai bentuk tercapainya suatu kegiatan pembelajaran. Nah, bahan ajar juga harus menyesuaikan zaman. Bahan ajar harus sesuai dengan perkembangan yang ada pada peserta didik tersebut. Seperti dikatakan oleh Nurbaiti pada tahun 2019, mengungkapkan bahwa dalam membuat bahan ajar, pendidik dituntut untuk memiliki kreativitas dan inovasi sehingga dapat membuat bahan ajar yang tidak monoton, kontekstual, dan menarik sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Nah, pengembangan bahan ajar yang sesuai yaitu pengembangan bahan ajar digital yang dimana bisa menunjang suatu kegiatan pembelajaran. Namun, berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SDN 48 Cakranagara, telah ditemukan bahwa penggunaan bahan ajar yang masih menggunakan buku guru atau menyusun bahan ajar serta bahan ajar yang disusun kurang menarik sehingga tentu pembelajaran menjadi membosankan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Mas Ban SPD selaku wali kelas 4 di SDN 48 Cakranagara mengungkapkan bahwa adanya peserta didik yang masih belum mencapai KKM atau kriteria keputusan minimal sebesar 60% peserta didik dari 100% yang diharapkan. Nah, solusi yang bisa dilakukan yaitu peneliti ingin mengembangkan bahan ajar Flipbook yang dimana dijadikan salah satu cara yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang seperti saya jelaskan tadi. Salah satu aplikasi yang bisa mengembangkan yaitu aplikasi Flip PDF yang dapat menjadikan e-book secara interaktif. Kemudian penelitian ini akan mengembangkan e-book interaktif tentang kegiatan ekonomi sesuai dengan materi yang akan diteliti. Kemudian tentu peneliti mengharapkan e-book ini dapat mendukung proses kegiatan pembelajaran dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Lanjut kita ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana prosedur pembuatan bahan ajar Flipbook berbantuan aplikasi Flip PDF Corporate Edition muatan IPS kelas 4. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar Flipbook berbantuan aplikasi Flip PDF Corporate Edition muatan IPS kelas 4 SD 48 Cakranagara. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama di sini yaitu untuk mengetahui prosedur pembuatan bahan ajar Flipbook berbantuan aplikasi Flip PDF Corporate Edition muatan IPS kelas 4. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kelayakan bahan ajar Flipbook berbantuan aplikasi Flip PDF Corporate Edition muatan IPS kelas 4. Dan manfaat penelitian di sini bagi peserta didik tentu memperluas pengetahuan peserta didik, meningkatkan semangat belajar peserta didik, dan meningkatkan prestasi peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu bagi guru. Di sini manfaat bagi guru memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu bagi sekolah bisa menambah bahan ajar secara elektronik. Kemudian definisi operasional. Nah, definisi operasional di sini ada 5 yaitu pengertian bahan ajar, kemudian karakteristik peserta didik sekolah dasar, Flipbook, Flip PDF Corporate Edition, dan yang pertama yaitu pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan materi terstruktur yang digunakan untuk melaksanakan sebuah proses pembelajaran.
bahan ajar terdiri dari bab, kemudian terdiri dari subbab, materi, dan lain-lainnya. Kemudian karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Karakteristik peserta didik perlu diketahui oleh guru untuk lebih mengenal keadaan peserta didiknya. Nah, tentu dalam melakukan atau membuat bahan ajar, guru harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang ketiga yaitu e-flipbook. E-flipbook merupakan buku digital yang berbasis online. Jadi e-flipbook ini merupakan bahan ajar yang akan kita buat namun secara online. Kemudian Flip PDF Corporate Edition adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengkonversi file PDF tersebut menjadi buku digital. Jadi bahan ajar tersebut kita buat secara PDF, kemudian kita buat buku digital itu melalui Flip PDF Corporate Edition. Kemudian IPS adalah salah satu mata pelajaran yang mempelajari sosial dan humaniora. Lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan dasar teori. Yang pertama yaitu bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Indah 2019 diartikan sebagai bahan ajar yang aktif. Artinya, bahan ajar tersebut dirancang agar pengguna dapat memberikan feedback atau timbal balik untuk melakukan suatu kegiatan. Bahan ajar interaktif ini merupakan perpaduan berbagai media, contohnya teks, audio, video, gambar, maupun animasi. Begitupun yang dikatakan oleh Jamilah 2020, bahan ajar interaktif merupakan multimedia yang interaktif yang memadukan berbagai jenis media, diantaranya video, audio, grafik, teks, yang kemudian digabung menjadi satu media pembelajaran. Lanjut ke bahan ajar e-flipbook berbantuan aplikasi Flip PDF Corporate Edition. Nah, Telepon 2002 mengungkapkan bahwa bahan ajar digital ini merupakan bahan ajar yang relevan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi saat ini. Bahan ajar elektronik e-flipbook berbantuan aplikasi Flip PDF ini tampilannya berupa kumpulan kertas yang dapat dibolak-balik yang terdiri dari berbagai media, baik berupa teks, audio, gambar, maupun video ataupun animasi yang dapat diakses menggunakan HP maupun laptop. Amrullah 2022 juga menyatakan bahwa bahan ajar berbantuan aplikasi PDF Corporate Edition ini dapat digunakan secara offline ataupun secara online dan tanpa bantuan internet. Bahan ajar ini digunakan oleh pengguna dimanapun dan kapanpun saja. Lanjut kita ke penelitian yang relevan. Di sini ada 3 penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Resvita pada tahun 2002 dengan judul pengembangan e-modul berbasis pendidikan karakter dengan menggunakan aplikasi Flip PDF profesional untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, kesamaan penelitian saya di sini yaitu kita sama-sama menggunakan aplikasi Flip PDF profesional dan sama-sama meneliti siswa kelas 4 sekolah dasar. Namun perbedaannya di sini yaitu penelitian yang dilakukan Resvita di sini meneliti modul ajar serta materi yang berkait dengan pendidikan karakter. Sedangkan saya sendiri meneliti atau mengembangkan buku bahan ajar dengan materi IPS. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riani pada tahun 2002, sini dengan judul pengembangan bahan ajar elektronik berbasis Flip PDF profesional untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD muatan pelajaran IPS di Guru Sultan Fatah, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Nah, persamaan yang dilakukan penelitian ini yaitu kita sama-sama meneliti atau mengembangkan bahan ajar e-flipbook. Kemudian sama-sama meneliti siswa kelas 4 dan materi IPS. Namun perbedaan di sini yaitu saya meneliti mata pelajaran IPS dengan tema kegiatan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh yang kedua ini meneliti semua materi yang ada di materi IPS yang ada di kelas 4. Selanjutnya yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Karisma pada tahun 2002 dengan judul pengembangan bahan ajar keliling dan luas bangun serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2 menggunakan aplikasi Flip PDF profesional di kelas 4 sekolah dasar. Nah, jelas persamaan kita di sini sama-sama menggunakan Flip PDF serta siswa kelas 4. Namun perbedaan di sini perbedaan di mata pelajaran. Saya menggunakan pelajaran IPS, sedangkan yang dilakukan oleh Karisma pada tahun 2002 menggunakan mata pelajaran matematika. Lanjut pada bagian kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini yaitu kita meneliti sebuah permasalahan terlebih dahulu. Nah, terdapat permasalahan di mana sebuah belajar yang tidak variatif, terbatasnya sumber belajar, meningkatnya kejenuhan peserta didik dalam belajar, kemudian pembelajaran yang monoton. Nah, solusi yang bisa dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi PDF Edition ini pada mata pelajaran IPS kegiatan ekonomi. Hasil yang bisa dilakukan yaitu bahan ajar interaktif ini, bahan ajar interaktif elektronik flipbook
di mana diharapkan dapat valid maupun praktis. Selanjutnya kita ke bab 3. Di sini bab 3 ada metodologi penelitian. Kita ke desain penelitian terlebih dahulu, di mana desain penelitian di sini yaitu pertama terdapat jenis penelitian. Nah, penelitian dilakukan di sini yaitu menggunakan penelitian pengembangan atau research and development. Kemudian prosedur penelitian di sini saya menggunakan 4 di mana tahap define, design, develop, dan yang terakhir yaitu disseminate. Nah, tahap pendefinisian di sini itu terdapat 4, yaitu analisis permasalahan, kemudian kita menganalisis peserta didik, analisis tugas, dan analisis konsep. Nah, analisis permasalahan di sini dilakukan dengan wawancara maupun observasi secara langsung untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada pada SDN 48 Jatinegara. Kemudian yang kedua kita menganalisis peserta didik, apa minat maupun permasalahan yang terjadi pada peserta didik tersebut. Kemudian kita menganalisis tugas agar bisa menyusun bahan ajar tersebut, dan setelah itu baru kita menganalisis konsep apa yang sesuai dengan permasalahan yang sudah kita pilih. Kemudian yang kedua di sini kita tahap desain atau tahap desain di mana ada 4, yaitu kita menyusun instrumen terlebih dahulu, kemudian kita memilih bahan ajar, selanjutnya kita memilih format dan merancang awal. Nah, setelah kita merancang baru kita lanjut ke tahap develop, di mana di sini kita mengembangkan produk. Kemudian kita memvalidasi awal. Validasi awal ini untuk mengetahui kelayakan FFbook ITS yang dikembangkan oleh peneliti sebelum digunakan pada uji lapangan. Kemudian tahap develop yang terakhir yaitu kita menguji coba produk. Apakah uji coba produk ini dilakukan di kelas 4 di SDN 48 Jatinegara dengan tujuan untuk menentukan apakah FFbook ini sangat layak digunakan maupun efektif. Nah, setelah tahap pendefinisian maupun tahap desain dan tahap develop, baru kita melakukan tahap disseminate atau tahap penyebaran. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Di sini ada 3. Saya melakukan dengan cara wawancara, observasi maupun kuesioner atau angket. Nah, instrumen penelitian di sini bisa dilihat ada kisi-kisi wawancara, kisi-kisi observasi maupun kisi-kisi lembar validasi untuk ahli media maupun kisi-kisi lembar validasi untuk ahli materi. Lanjut ke teknik analisis data. Teknik analisis data di sini ada 2, yaitu kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kualitatif di sini didapatkan dari hasil observasi, wawancara maupun validasi produk. Sedangkan kuanti di sini kita hasil data kuantitatif digunakan dalam mengolah data yang diperoleh dari hasil angket yang telah diisi oleh ahli media, guru maupun peserta didik. Lanjut kita ke bab 4. Di mana di bab 4 terdapat hasil penelitian. Hasil penelitian di sini ada tahap pendefinisian, desain, develop maupun disseminate. Nah, tahap pendefinisian di sini yang pertama dari hasil penelitian ternyata di SDN 48 Jatinegara kelas 4 itu banyak permasalahan yang terjadi, yaitu kurangnya variasi bahan ajar dan ketersediaan perangkat yang memadai untuk pembelajaran IPS. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan hasil penelitian ternyata peserta didik itu membutuhkan bahan ajar yang inovatif dan interaktif basis teknologi sesuai zamannya untuk meningkatkan perhatian, pemahaman, dan motivasi belajar mereka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis tugas, di mana dari hasil penelitian analisis tugas ini diperlukan untuk menentukan tugas dan kegiatan apa saja yang akan disajikan dalam bahan ajar. Kemudian yang keempat yaitu di sini kita menganalisis konsep, dilakukan untuk mengkaji kompetensi HI maupun KD sesuai kurikulum yang tercantum pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Kemudian yang kedua itu tahap desain atau perancangan. Nah, tahap pemilihan format di sini terdapat spek, sampel bahan ajar, Excite, Nextspec, Zoom, thumbnail, full screen. Kemudian desain awal seperti di layar. Selanjutnya yaitu tahap develop atau tahap pengembangan. Nah, di sini kita mengembangkan harus sesuai dengan tahap validasi, di mana di sini kita tahap validasi ahli media dan ahli materi. Nah, hasil penelitian tersebut pada ahli media mendapatkan skor 82,8% dengan kriteria layak. Kemudian ahli materi mendapatkan skor 96 dengan presentasi 86,4% dengan hasil yang sangat layak. Kemudian di sini ada tahap praktikalitas, di mana tahap ini digunakan untuk apakah bahan ajar tersebut sangat praktis. Nah, di sini
mendapatkan skor 72 dengan rata-rata presentasi 90,2% yang dikatakan sangat praktis. Kemudian hasil angket respon peserta didik terhadap kepraktisan bahan ajar mendapatkan skor 800 dengan presentasi 88,88% dengan kriteria yang sangat praktis. Lanjut ke tahap penyebaran. Nah, pada tahap penyebaran di sini kita bisa mengakses website yaitu https://onlinefreefolder.com lewat NPN PRVY. Kita bisa mengklik link yang ada di bawah ini. Selanjutnya di sini yaitu kita ke bab 5. Bab 5 di sini terdapat pembahasan, di mana pembahasan di sini ada 4, yaitu prosedur pengembangan, kelayakan produk, kepraktisan maupun implikasi. Kita lanjut ke prosedur pengembangan, di mana peneliti di sini menggunakan pengembangan 4D, yaitu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, define, design, develop maupun disseminate. Nah, di sini bahan ajar di sini tentu memiliki kelebihan, salah satunya yaitu ciri-cirinya bahan ajar yang interaktif dan memudahkan dalam navigasi, memungkinkan menampilkan membuat gambar, audio, video, dan animasi, serta dilengkapi dengan teks, cast, atau tulis formatif yang memungkinkan umpan balik otomatis dengan segera, seperti yang dikatakan oleh Sugiyarti pada tahun 2017. Mengembangkan buku elektronik dapat materi kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan minat dan pemahaman peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kelayakan produk. Nah, Firmansyah pada tahun 2021 mengatakan presentasi antara 0 sampai 44% itu kategorinya kurang layak. Kemudian 45 sampai 64% dikategorikan cukup. Kemudian 65% sampai 84% dikategorikan layak, dan 85 sampai 100% dikategorikan sangat layak. Nah, seperti yang sudah dilakukan pada ahli media maupun ahli materi, ahli media tersebut mendapatkan skor 82%, berarti menunjukkan bahwa produk tersebut layak. Kemudian pada ahli materi mendapatkan skor 86%, maka bisa dikatakan sangat layak. Selanjutnya pada tahap kepraktisan. Nah, pada tahap kepraktisan ini didapatkan dari hasil angket respon guru dan respon peserta didik. Nah, hasil yang didapatkan tadi dari guru mendapatkan skor 92%, di mana dikategorikan sangat layak. Kemudian hasil praktis respon peserta didik mendapatkan skor 88,88%, maka bisa dikatakan sangat layak. Selanjutnya yaitu tahap implikasi. Tahap implikasi di sini yaitu di mana penggunaan bahan ajar elektronik Flipbook berbantuan aplikasi Flip PDF Corporate Edition ini terbukti dapat meningkatkan atau membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran IPS dan meningkatkan minat serta hasil belajar siswa tersebut. Seperti yang di hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa bahan ajar ini layak, praktis dan efektif digunakan sebagai sumber belajar yang menarik dan meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, rekomendasi penulis adalah menggunakan bahan ajar ini pada muatan IPS untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Resmita pada tahun 2022 bahwa bahan ajar Flipbook yang dikembangkan valid, praktis dan efektif sehingga layak digunakan sebagai sumber belajar peserta didik serta mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya kita ke bab terakhir yaitu bab 6, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa dipetik diambil yaitu bahan ajar elektronik pada muatan pelajaran IPS materi kegiatan ekonomi untuk kelas 4 SD dikembangkan menggunakan model pengembangan 4D, define, design, develop maupun disseminate. Nah, hasil pengembangan menunjukkan bahan ajar tersebut valid dan layak digunakan berdasarkan penilaian ahli media mendapatkan skor 82,8%, serta ahli materi 86,4%. Kemudian bahan ajar dikatakan praktis setelah melalui uji praktikalitas dengan skor 90,27% dan hasil respon 15 siswa mendapatkan skor 88,8%. Kemudian juga menunjukkan bahan ajar ini sangat praktis dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saran, implikasi dari pengembangan bahan ajar ini adalah bagi pendidik diharapkan dapat digunakan sebagai contoh variasi bahan ajar dan menerapkan berbagai media untuk membantu siswa belajar. Kemudian bagi peneliti yang ingin meneliti atau mengembangkan media pembelajaran serupa diharapkan dapat mengembangkan bahan ajar Flipbook dengan cakupan materi yang lebih luas. Dan presentasi dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebih maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.